sampaikan bahwa dalam dialog ini tentunya kita dari DPC PKB TTS akan mendengarkan sedikit paparan konsep dalam rencana atau yang sudah tertuang dalam visi misi dari bapak-bapak sebagai calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB, ya, tidak menguraikannya secara detail, tetapi kami dalam posisi kita berdialog, sehingga tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep secara garis besar, dan setelah itu ini kita sistem panel saja. Jadi setelah itu nanti baru kami dari DPC kami bisa ada 1-2 masukan atau mungkin 1-2 hal yang perlu mendapatkan informasi tambahan dari apa yang disampaikan, nanti bisa disampaikan sehingga kita ada pada ya mungkin setelah menyampaikan konsep secara garis besar kita ada pada sisi dialog. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung berikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep yang telah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan ini secara garis besar bisa disampaikan. DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, teman-teman fraksi PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan yang lama maupun yang baru, ada 2 orang yang baru dari malam ditetapkan, Pak Agus sebagai Ketua Des Pilkada dan juga semua teman-teman. Saya coba buat 10 menit. Sekarang 16.35. Yang pertama, bahwa ini belum dituangkan dalam sebuah visi dan misi, ini masih merupakan pemikiran kalau seandainya bahwa kami dipercaya oleh bangsa untuk ditetapkan sebagai wakil Partai Kebangkitan Bangsa untuk proses pilkada ini. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu penting, karena kalau kita omong tentang keuangan daerah, salah satu penyebabnya karena gemuknya birokrasi di TTS. Kita kurang lebih ada 40-an kurang lebih ada 40 OPD di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang harus dilakukan perampingan. Jadi jangan lagi double pertanian sendiri, perkebunan sendiri, peternakan, gabung itu jadi satu. Kita hemat berapa banyak. Kemudian PUPR, PRKP 1, Balitbang Bapeda 1. Harus berani dilakukan. Sejauh ini itu merupakan tidak bisa dilakukan selama ini karena itu adalah bagian dari proses untuk kita balas jasa. Ini yang harus bisa diingatkan oleh siapapun calon kepala daerah. Yang kedua, siapapun yang terpilih nanti harus bisa dengan rendah hati memanfaatkan semua potensi yang ada, baik itu potensi SDM, potensi wilayah, apapun yang ada harus bisa dengan rendah hati. Kenapa saya bilang rendah hati? Karena rata-rata sebelum kita jadi kepala daerah, apapun yang kita omongkan ini akan kami buat. Faktanya ketika jadi tidak ada program berkelanjutan yang terjadi. Itu yang menjadi salah satu faktor pemicu lambatnya pertumbuhan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya contohkan, pada zaman masa kepemimpinannya Pak Paul Mela kita tetapkan ruas-ruas jalan strategis di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk penuntasan jalan strategis. Jadi kurang lebih ada 20
ruas jalan strategis. Tetapi faktanya hari ini itu tidak dilakukan. Yang berikut, siapapun yang terpilih, kalau saya terpilih harus bisa melihat TTS ini secara utuh. Tidak hanya melihat TTS ini sebagai bagian dari Amnatul, sebagian dari Molo ataupun Amenuban. Jangan lupa bahwa ada juga pendatang di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang punya kontribusi begitu besar terhadap pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini harus dilihat secara utuh. Kemudian yang berikut, persoalan stunting dan kemiskinan ekstrim menjadi hal yang sangat urgent untuk menjadi perhatian. Tetapi bagi saya itu bukan hal urgent, karena ketika kita bicara tentang stunting, itu sampai saat ini belum ada data yang disampaikan oleh pemerintah daerah berapa banyak orang stunting di TTS. Yang ada adalah angka stunting berkurang. Logikanya, kalau dia seorang anak terdampak stunting, itu artinya dia sudah positif stunting. Kita akan masuk pada tahapan berikut lagi, bukan lagi pada penanganan stunting, tetapi stunting. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun program tentang stunting. Jadi stunting, kemudian stunting, positif stunting, kemudian dia masuk dalam kategori yang berikut stunting. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun di TTS yang dikatakan stunting. Saya masih menjadi tanda tanya buat saya tentang stunting. Sehingga buat kami adalah hal yang paling urgent untuk harus dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh Kabupaten Timur Tengah Selatan. Apa kebutuhan dasar itu? Air bersih. Air bersih akan menjawab seluruh persoalan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik itu persoalan pendidikan, kesehatan, maupun persoalan ekonomi. Kita jangan ngomong tentang peningkatan ekonomi kalau seandainya air belum tersedia. Logikanya kita mau tanam apa kalau airnya tidak ada? Jadi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penuntasan persoalan dasar di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan kami lakukan. Yang berikut tentang masalah pendidikan, saya sepakat dengan yang tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini yang baru dilakukan kajian mungkin dampak pertumbuhan ekonomi dari sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu baru khusus ada pada kalangan anak-anak mahasiswa. Bisa kita bayangkan sebagai akibat dari regulasi tentang akreditasi sekolah, akibat dari akreditasi sekolah kita di TTS yang ada yang belum sampai pada tahapan A. Banyak orang tua yang berpikir untuk mulai dari SMA anak itu disekolahkan keluar. Bayangkan berapa banyak uang yang keluar mulai dari SMA sampai dengan masa kuliah. Dalam sebuah kajian kurang lebih per semester untuk anak-anak kuliah, uang yang beredar dari TTS ada di luar TTS itu kurang lebih 2 sampai dengan 5 miliar dalam satu semester. Itu hal yang berikut tentang pendidikan. Harus ada satu sekolah model, sepakat yang tadi yang terlalu Pak Alfred, mulai dari SMA, dan juga harus ada satu universitas. Kenapa kita tidak berani buat satu terobosan? Peluang itu ada, potensi itu ada. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa terbukti dengan begitu banyak anak TTS yang menjadi rektor. Tetapi tanpa harus lewat itu pun kita sudah punya akses untuk bisa membangun satu universitas di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya membayangkan kalau saya jadi bupati yang saya akan buat pertama kali, pasti di kantor daerah lama itu akan menjadi universitas. Apapun itu namanya, itu menjadi kebanggaan orang TTS. Sehingga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa akan ada perputaran ekonomi khusus dari sektor pendidikan. Kemudian yang berikut bicara tentang PAD, kita banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan, sehingga jika terpilih akan
kami lakukan mengoptimalkan semua potensi-potensi PAD, menciptakan PAD yang baru lewat berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor olahraga yang sebenarnya kalau dilirik secara serius. Saya ambil contoh kegiatan-kegiatan otomotif. Baru minggu lalu saya nonton road race di Kupang, itu mereka sewa di Lanut, itu satu kali event. Pelaksana sewa Lanut itu kurang lebih 125 juta satu kali event. Kalau seandainya kita punya wadah itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kemudian pengelolaannya itu dilakukan oleh anak-anak muda, satu akan ada terciptanya lapangan kerja baru bagi anak-anak muda. Kemudian yang kedua, potensi anak-anak dari bidang olahraga khususnya otomotif pasti meningkat. Di samping itu yang harus dilakukan dalam rangka untuk capaian PAD adalah bahwa reward dan punishment pada OPD yang mencapai itu pun penting. Kemudian yang berikut, jika kami terpilih, yang kami akan lakukan adalah melakukan penataan Kota Soe sebagai wibawa Timur Tengah Selatan secara utuh. Jika mungkin Pak Antonias yang paling bisa melihat dulu beliau keluar, kemudian kembali setelah sekian lama tahun kembali ke TTS, apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Yang ada hanya seperti ini ya, dengan lalu lintas yang seperti ini, pasar yang seperti ini. Tidak ada satu gebrakan baru yang berani dilakukan oleh pemimpin. Kalau saya terpilih, yang pasti akan dilakukan pertama kali juga dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi adalah pindahkan pasar. Pasar sudah harus pindah. Dengan sendirinya ketika kita pindahkan pusat ekonomi, maka penataan kota akan berjalan. Itu akan sesuai juga kembali dengan rencana detail tata ruang yang sudah ditetapkan. Kita seharusnya pasarnya sudah bukan lagi di tempat ini, seharusnya sudah di lingkar luar untuk memanfaatkan akses infrastruktur di bagian luar. Bayangkan kalau pasar kita pindah ke bagian sana, berapa banyak pertumbuhan ekonomi baru di sana, berapa banyak nilai investasi tanah yang akan meningkat dengan kita pindahkan pasar. Tata kota akan lebih mudah. Rumah sakit kita pindahkan juga, tidak bisa ada di tempat yang saat ini dengan kondisi yang seperti ini. Itu harus berani dilakukan. Kemudian untuk sektor pertanian dan peternakan, kenapa sekarang jadinya kurang menarik? Karena petani merasa bahwa ketika dia menanam, ketika dia harus memanen, dia tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Artinya bahwa kenapa dia tidak dapat untung yang maksimal? Karena yang menikmati lebih banyak adalah tengkulak. Dia kerja dalam waktu yang begitu lama, kemudian ada orang lain yang beli, datang dan jual dengan harga yang di atas. Otomatis itu akan membuat teman-teman pemuda, teman-teman petani menjadi kurang bergairah. Ada konsep baru yang bisa kami tawarkan sehubungan dengan pendampingan terhadap petani. Kita sekarang masih kekurangan banyak pendamping pertanian. Orang jadi malas bertani karena pendampingnya lebih banyak mengurus administrasi di kantor sekarang, tidak lagi mengurus teknis di lapangan. Kemudian yang berikut, salah satu potensi yang harus kita lakukan dalam rangka penataan Kota Soe adalah pemanfaatan smart city. Artinya memanfaatkan teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu akan sangat mempermudah. Zaman sekarang ini kita harus berpikir dengan kondisi yang ada sekarang. Apa yang harus dibuat dengan kondisi yang ada ini. Kemudian yang terakhir, khusus untuk wisata, salah satu
pilihan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kita punya hutan di dalam kota Soe yang sampai saat ini tidak pernah dimanfaatkan. Dulu masih kecil kita bilang hutan larangan, tetapi dia kondisi dan dulu dia hanya begitu, dan itu sudah yang terjadi dengan kondisi kita dalam kota. Dan ini secara sadar atau tidak sadar, wibawa Kabupaten Timor Tengah Selatan di mata orang luar dengan potensi yang begitu besar menjadi bahan olokan. Ada yang pernah bilang, wih, kawannya kalau seandainya Fatumnasi itu ada di Flores, ya ambilnya, seandainya Fatumnasi itu ada di Flores pasti jadi luar biasa. Artinya sebenarnya dengan lelucon seperti itu seharusnya menjadi tantangan baru bagi siapapun pemimpin di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini untuk melihat hal-hal tersebut. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan sebagai pembuka, sehingga jika dalam proses selanjutnya dipercaya oleh PKB untuk kami lanjutkan ke tahapan berikutnya, masih akan ada dalam diskusi-diskusi berkelanjutan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Beberapa hal yang kami sampaikan, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih.